Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran geografi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat iman dan Islamnya serta rahmat sehat kita bisa berkumpul dan melaksanakan pembelajaran di kelas pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita ini semakin bermanfaat dan semakin bermakna. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, semoga kalian yang berada di kelas ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan semangat dalam mengikuti pembelajaran geografi. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, silahkan rapihkan dulu tempat duduk kalian. Duduk dengan senyaman mungkin, barang-barang yang ada di atas meja disimpan dan dirapihkan agar kalian mendapatkan pembelajaran dengan nyaman. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak pertemuan lalu kita belajar apa? Ya, pada pertemuan lalu kita belajar mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki sumber daya alam berupa mineral yang sangat kaya yang tersebar mulai dari Indonesia bagian timur hingga Indonesia bagian barat. Nah, sumber daya alam ini bermacam-macam seperti emas, perak, tembaga, nikel, aluminium, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Semuanya tersebar dan menjadi sumber daya alam yang dapat mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakatnya. Indonesia juga sangat terkenal di mata dunia karena potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nah, selain dari sumber daya alam ini, Indonesia juga terkenal karena memiliki beragam jenis kekayaan hayati berupa flora dan fauna. Nah, flora dan fauna juga sama menjadi potensi yang unik bagi Indonesia sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki biodiversitas yang sangat tinggi. Nah, persebaran flora dan fauna ini juga tersebar dari timur sampai barat Indonesia. Nah, kita akan membahas persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia pada pertemuan kali ini. Anak-anak, sebelum kita membahas materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, apa sih manfaat dari mempelajari flora dan fauna ini? Ada yang ingin berpendapat? Boleh ya, langsung acungkan tangan dan langsung berbicara. Ya, terima kasih. Ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, benar sekali. Terima kasih untuk pendapatnya. Ibu terangkan sedikit ya, manfaat dari kita mempelajari flora dan fauna ini. Yang pertama, kita jadi lebih mengenal bagaimana potensi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Bagaimana kekayaannya, bagaimana pengaruh dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mengetahui bagaimana kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya, yaitu flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan. Ternyata hewan dan tumbuhan itu berbagai jenis dan tidak ada yang sama. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bertelur, ada yang menyusui, ada yang berwarna, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana keesaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Sudah paham anak-anak sampai sini? Iya, terima kasih. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi flora dan fauna ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat dan menyajikan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia yang dilengkapi dengan gambar. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 3 topik pembelajaran. Yang pertama ada faktor persebaran flora dan fauna, yang kedua ada persebaran flora dan fauna di dunia, dan yang ketiga ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu faktor persebaran flora dan fauna. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, ada kondisi cuaca dan iklim. Sebelumnya, ada yang tahu nggak perbedaan cuaca dan iklim itu apa? Ya,
Cuaca itu merupakan suatu kondisi atmosfer yang terjadi dalam cakupan wilayah yang sempit dan waktunya sebentar, relatif sebentar. Nah, sedangkan iklim merupakan kondisi atmosfer yang terjadi pada suatu wilayah atau suatu daerah yang cakupannya luas dan terjadi selama dalam jangka waktu yang lama. Nah, sudah paham ya? Nah, adapun faktor atau unsur-unsur dari iklim ini ada banyak. Yang pertama, ada suhu, ada kelembapan udara, intensitas cahaya matahari, curah hujan, angin, dan lain sebagainya. Nah, iklim ini mempengaruhi persebaran karena apa? Karena setiap flora dan fauna ini memiliki karakteristik masing-masing yang mana mereka tinggal sesuai dengan wilayah yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Kalau misalnya kondisi tubuhnya itu kuat dingin, maka mereka akan tinggal di daerah yang kuat dingin. Nah, kemudian faktor yang kedua ada bentuk permukaan bumi. Nah, bentuk permukaan bumi ini sering kita kenal dengan apa? Ya, faktor topografi, tinggi rendahnya suatu relief di permukaan bumi. Nah, kemudian masuk faktor yang ketiga ada kondisi tanah, baik itu dari sifat fisik, sifat kimia maupun sifat biologisnya. Nah, tanah ini merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kehidupan dalam proses persebaran flora dan fauna, di mana dalam tanah ini juga terdapat unsur hara, unsur makanan yang dapat menunjang kebutuhan dari makhluk-makhluk hidup, khususnya flora dan fauna. Nah, kemudian yang keempat ada faktor atau hubungan dari manusia. Nah, karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, manusia juga menjadi faktor dari persebaran flora dan fauna. Banyak manusia yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan flora dan fauna sehingga flora dan fauna ini tersebar luas dan bisa ditemukan di mana saja. Bagaimana untuk faktor persebaran flora dan fauna? Kalian sudah paham? Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya, yakni persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, persebaran flora dan fauna ini ditandai oleh bioma. Bioma, ada yang tahu bioma apa? Ya, bioma itu merupakan suatu ekosistem yang sangat besar, mencakup wilayah yang sangat luas di permukaan bumi. Nah, bioma ini kalau di dunia ada 7. Mari kita bahas sama-sama ya. Bioma yang pertama ada bioma tundra. Nah, bioma tundra ini identik dengan musim dingin yang sangat panjang atau bisa dibilang dengan salju ya. Nah, ciri-ciri dari bioma tundra. Yang pertama, bioma ini terdapat pada ketinggian dan garis lintang tertinggi, yaitu di mana? Ya, di kutub utara dan di kutub selatan. Nah, bioma ini hanya disinari oleh matahari dengan intensitas waktu yang sangat rendah, yang artinya sepanjang tahun ini bioma ini tertutup oleh salju dan penyinaran matahari hanya dalam waktu yang singkat. Nah, tumbuhan yang tumbuh dalam bioma ini juga tidak banyak, hanya ada beberapa saja. Nah, untuk floranya, yang pertama ada lumut, yang kedua ada sphagnum atau lumut daun, yang ketiga ada lumut kerak. Nah, kemudian untuk faunanya ada beruang kutub, rusa kutub, ada serigala, ada anjing kutub, ada kelinci kutub, kemudian ada pinguin, anjing laut, dan lain sebagainya. Nah, jadi hewan dan tumbuhan yang tumbuh di bioma ini merupakan hewan-hewan dan tumbuhan yang kuat akan rasa dingin. Nah, kemudian bioma yang kedua ada bioma taiga atau hutan boreal. Nah, ciri-cirinya, yang pertama, hutan ini terdiri dari tumbuhan yang memiliki daun jarum atau hutan konifer ya. Jadi daunnya itu berbentuk kecil menyerupai jarum tapi tidak tajam, hanya kecil-kecil saja. Nah, kemudian taiga ini juga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang relatif singkat. Nah, hutan boreal ini tersebar luas di belahan bumi utara seperti Siberia, Rusia bagian utara, kemudian ada di Kanada tengah, dan ada di Jepang bagian utara. Nah, adapun flora dari bioma ini, yang pertama ada pohon cemara, ada pohon alder,
kemudian ada pohon cemara juniper, dan ada pohon pinus. Nah, kemudian untuk faunanya ada rusa, ada beruang hutan, dan ada juga ajak. Nah, kemudian untuk bioma yang ketiga ada bioma hutan gugur beriklim sedang. Nah, bioma ini memiliki musim kering yang panjang yang terjadi antara 4 sampai 7 bulan dan diikuti oleh musim hujan dengan rata-rata curah hujan 1000 sampai 4000 mm per tahun. Nah, kemudian bioma ini juga dapat ditemukan di wilayah Tiongkok, Eropa Barat, kemudian Korea Selatan, Jepang, kemudian ada di Amerika Serikat bagian timur, dan lain sebagainya. Nah, bioma ini juga ditandai dengan jarak antara pohon itu tidak terlalu rapat. Kemudian floranya ada pohon oak, ada basswood, ada pohon terna bunga. Nah, kemudian faunanya ada beruang, rusa, kemudian ada rakun, kemudian ada rubah, ada tupai, kemudian ada burung latu. Nah, kemudian selanjutnya ada bioma stepa atau bioma padang rumput. Nah, bioma ini ditandai dengan kawasan rumput yang sangat luas, di mana hanya terdapat rumput-rumput saja di seluruh kawasannya. Nah, mengapa hanya ditumbuhi rumput? Karena bioma ini memiliki musim hujan atau curah hujan yang sangat singkat dan sangat sedikit sepanjang tahun. Jadi, kemungkinan untuk pohon-pohon tumbuh ini sangat kecil. Karena apa? Karena kandungan air yang ada di dalam tanahnya juga sedikit. Nah, kemudian floranya tentu saja rumput. Ada faunanya ada ular, belalang, capung atau serangga-serangga kecil. Kemudian ada zebra, gajah, kuda, ada juga anjing liar, dan ada singa juga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bioma gurun atau semi gurun. Nah, kalau kita dengar gurun, tentu saja kita langsung tertuju pada gurun pasir yang luas, hamparan pasir yang sangat luas dan sangat panas. Ya, memang benar sekali ya. Nah, wilayah ini ditandai dengan curah hujan tahunan yang sangat rendah daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Nah, gurun ini tersebar luas di kawasan benua Afrika dan juga dapat ditemukan di beberapa benua lain. Nah, di gurun ini terjadi ketidakseimbangan suhu yang sangat ekstrim, di mana pada siang hari suhu mencapai 40 sampai 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Berarti sangat berbanding terbalik sekali ya, di mana cuaca di sana itu sangat ekstrim. Nah, untuk flora yang tumbuhnya ada kaktus, ada tumbuhan perdu, dan ada semak gurun. Nah, kemudian untuk faunanya ada unta, ada ular, tikus, kadal, dan lain sebagainya. Di mana flora dan fauna ini memiliki ketahanan tubuh yang sangat tinggi terhadap kondisi di gurun. Kemudian bioma yang keenam ada bioma padang rumput tropis atau kita sebut dengan sabana. Nah, tadi juga ada ya padang rumput, tapi ini berbeda. Nah, sabana ini merupakan hamparan luas derumputan tetapi masih ditumbuhi oleh pohon-pohon. Tetapi pohon-pohonnya juga tidak banyak, hanya diseling-selingi. Misalnya satu pohon rerumputan, kemudian satu pohon lagi rerumputan lagi, begitu. Tapi kenapa ada pohon? Karena curah hujan di bioma sabana ini lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan bioma stepa. Nah, sabana ini tersebar di Afrika, di Australia, kemudian di Amerika bagian selatan, dan ada pula di India. Untuk floranya ada pohon akasia, ada rumput-rumput, kemudian ada kaktus centong. Nah, kemudian untuk faunanya ada rusa, kijang, antelop, jerapah, gajah, singa, dan macan tutul. Nah, kemudian bioma yang terakhir ada bioma hutan hujan tropis. Nah, kalau kita lihat di gambar sudah jelas sekali ya bahwa bioma ini merupakan bioma yang paling subur di antara bioma-bioma yang lain. Nah, di mana suhunya itu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujannya itu sangat melimpah. Nah, bioma ini juga memiliki tingkat kelembaban yang sangat tinggi. Kemudian pohon-pohonnya itu memiliki
tinggi yang sangat tinggi, sekitar 20-40 meter, dengan daun yang rindang, daun yang lebat, dan batang pohon yang sangat besar. Nah, kemudian persebaran dari bioma ini terdapat di Indonesia sendiri, di mana di Indonesia tersebar di Kalimantan, di Sumatera, dan di Papua. Nah, kemudian adapun faunanya, itu ada babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan bajing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk floranya ada liana, ada pohon rotan, pohon anggrek, jenis-jenis anggrek, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana anak-anak untuk persebaran flora dan fauna di dunia? Apakah sudah paham? Sudah dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah paham, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia ini pada awalnya itu dikemukakan dan dicetuskan oleh 3 ahli zoologi. Yang pertama ada Alfred Russel Wallace, yang ketiga ada Max Carl Wilhelm Weber, dan yang ketiga ada Richard Lydekker. Nah, di mana ketiga ahli ini merupakan ahli yang pertama kali mencetuskan pembagian zona flora dan fauna di Indonesia. Nah, yang sekarang kita kenal sebagai garis Wallace dan garis Weber. Nah, adapun pembagian dari zona fauna dan flora Indonesia ini ada 3. Yang pertama, zona bagian barat Indonesia dikenal sebagai tipe Asiatis, dan kemudian zona bagian timur Indonesia dikenal dengan tipe Australis, dan yang ketiga ada zona peralihan atau zona bagian tengah Indonesia. Baik, yang pertama ada zona Asiatis. Nah, zona Asiatis ini menempati Indonesia bagian barat yang dibatasi oleh sebuah garis khayal yang bernama garis Wallace. Nah, garis khayal ini membentang dari Kalimantan dan Sulawesi dan membentang pula sampai Bali dan Lombok. Jadi antara Indonesia di utara sampai Indonesia ke selatan. Nah, di mana kenapa sih hewan-hewan ini disebut sebagai hewan Asiatis atau zona Asiatis? Karena flora dan fauna yang menempati kawasan ini memiliki persamaan secara fisik dari flora dan fauna yang ada di benua Asia. Makanya namanya juga sebagai zona Asiatis. Nah, adapun ciri-ciri dari flora yang ada di wilayah Asiatis ini. Nah, adapun ciri-ciri dari flora zona Asiatis, yang pertama memiliki daun yang sangat lebar. Kemudian yang kedua didominasi oleh pohon-pohon dengan daun yang sangat lebat, batang yang sangat lebar, dan memiliki tinggi dengan ketinggian 20-40 cm. Nah, flora ini juga memiliki ukuran yang relatif besar, tumbuh besar, berbeda dengan flora yang lain. Nah, contohnya ada Rafflesia arnoldi, ada bunga bangkai, meranti, damar, anggrek, lumut, dan jamur. Untuk pohonnya ada pohon jati, pohon cendana, dan lain sebagainya. Nah, untuk ciri-ciri faunanya, yang pertama memiliki mamalia dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Kemudian spesies burung memiliki warna bulu yang tidak menarik tetapi memiliki suara yang merdu. Kemudian yang ketiga terdapat berbagai jenis kera. Yang keempat banyak jenis ikan dengan bentuk yang lebar. Kemudian spesies ikan air tawar juga mendominasi di kawasan ini. Kemudian banyak spesies reptil. Nah, contoh faunanya ada orang utan, ada monyet, tapir, bekantan, terus ada juga burung jalak Bali, burung rangkong, buaya, banteng, badak, dan gajah. Kemudian zona yang kedua ada zona peralihan atau zona Indonesia bagian tengah. Nah, mengapa disebut sebagai zona peralihan? Karena di wilayah ini persebaran hewannya itu mirip dengan hewan Asia dan hewan Australis. Jadi percampuran antara zona Asia dan zona Australis. Nah, wilayah peralihan ini mencakup Pulau Timor, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, dan Pulau Lombok. Untuk ciri-ciri floranya, yang pertama memiliki bentuk daun yang berukuran kecil. Yang kedua, tumbuhannya didominasi oleh tumbuhan yang berukuran kecil. Kemudian yang ketiga memiliki daun yang pendek. Yang keempat, tumbuhan yang hanya hidup di Indonesia atau kita sebut sebagai endemik. Nah, contoh floranya
ada pohon jati, pohon cemara, dan ada kantong semar. Kemudian untuk ciri-ciri faunanya, yang pertama diisi oleh hewan-hewan endemik atau hewan yang ada di Indonesia. Sama seperti tadi ya, sama seperti floranya. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa jenis hewan yang langka. Kemudian yang ketiga, memiliki berbagai jenis reptil. Contoh faunanya, ada anoa, burung maleo, babi rusa, ada beruang, ada ular, ada kakatua, monyet, kura-kura, dan komodo. Nah, sudah dapat dipahami ya anak-anak bahwa di zona peralihan ini merupakan hewan-hewan yang endemik atau khas Indonesia yang tidak bisa ditemukan di wilayah yang lain. Kemudian ada zona yang terakhir yaitu zona australis. Nah, di mana zona australis ini menempati wilayah Indonesia bagian timur. Kenapa disebut zona australis? Karena hewan dan tumbuhan di wilayah ini memiliki kemiripan yang cukup dominan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Nah, makanya disebut sebagai zona australis. Nah, wilayah ini dibatasi oleh sebuah garis yang kita sebut dengan garis Weber. Nah, di mana garis Weber ini membentang di antara Pulau Papua dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Untuk ciri-ciri floranya, yang pertama, tanamannya memiliki daun yang panjang, kemudian memiliki daun yang paralel, kemudian mempunyai kayu yang kuat. Contohnya, ada pohon lontar, ada buah matoa, kemudian ada eukaliptus, dan ada juga buah merah. Nah, kemudian untuk ciri-ciri dari faunanya, yang pertama, terdapat binatang berkantung, di mana binatang ini mendominasi daerah timur Indonesia. Yang kedua, memiliki mamalia yang berukuran relatif kecil, kemudian jumlah ikan air tawar sedikit, memiliki banyak jenis burung yang memiliki bulu warna yang menarik, tetapi tidak memiliki suara yang merdu. Nah, contohnya ada kanguru pohon, ada beruang nokdik, kemudian ada posum layang, ada kuskus, kelelawar, walabi, dan ada juga cendrawasih. Nah, zona peralihan ini zona australis ini sangat kental sekali dengan benua Australia karena dinilai memiliki fauna yang sangat mirip dengan benua yang ada di sana, dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Contohnya tadi ada kanguru pohon. Kanguru kan kita tahu sebagai hewan yang ada di Australia. Terus ada juga walabi, ada juga beruang nokdik, dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, mungkin untuk penyampaian materi Ibu cukupkan dulu sekian. Tadi kita membahas 3 topik materi. Nah, sekarang Ibu mau ada evaluasi untuk kalian, ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan, di mana lembar kerja ini Ibu sediakan berupa peta buta Indonesia. Nah, nanti kalian tambahkan garis Wallace dan garis Weber, wilayah mana saja yang dilewati oleh garis ini. Kemudian Ibu punya beberapa gambar hewan, nanti kalian ambil kurang lebih 4 gambar hewan dan kalian tempelkan. Misalnya kalian itu ambil gajah, oh gajah itu adalah hewan khas peralihan. Nah, kalian tempel atau simpan gajah tersebut dalam zona peralihan. Kemudian misalnya kalian ngambil ikan nila, misalnya ikan nila itu berasal dari zona australis. Nah, kalian tempel di zona australis seperti itu. Nah, nanti yang sudah boleh ke depan dan presentasikan dari hasil kerjanya. Oke, untuk sekarang dibagi dulu kelompok, isinya 3 orang, satu kelompok itu 3 orang. Silahkan ya dikondisikan dibagi kelompoknya. Bagaimana? Apakah sudah ada kelompoknya? Ya, kalau sudah, Ibu sudah bagikan lembar kerjanya berupa peta buta. Kalian isikan nama dan anggota kelompoknya. Nah, kemudian kalian pilih gambar-gambar yang telah Ibu sediakan. Kemudian tadi sesuai instruksi yang telah Ibu sampaikan ya. Silahkan Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan dan semoga hasilnya bisa memuaskan. Nah, apakah sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai, ada yang ingin maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari lembar kerja masing-masing kelompoknya? Baik, silahkan yang mau maju ke depan, Ibu persilahkan ya.
Nah, bagus sekali ya untuk pemaparan materinya. Berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya dari materi kita hari ini, persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan kalian juga. Amin ya robbal alamin. Nah, baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ada tugas dulu. Tugas berupa kalian dengan kelompoknya yang tadi membuat peta buta. Tidak di print ya anak-anak, jangan di print. Buat pakai tangan kalian sendiri. Kalian pokoknya terserah kalian, dibuat semenarik mungkin. Nah, nanti tadi kan kalian menambahkan fauna. Nah, kalian tambahkan floranya. Sama seperti tadi teknisnya, hanya yang berbeda itu kontennya, isinya bukan fauna tapi flora ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti tugasnya dikirim lewat Google Classroom ya. Ibu sediakan thread-nya. Nah, nanti untuk minggu depan kalian presentasikan kembali, sajikan kembali apa yang telah kalian buat di kelas. Nah, baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, baik, silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih karena telah menyimpulkan. Ibu simpulkan kembali ya. Nah, jadi persebaran flora dan fauna ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada faktor cuaca dan iklim, ada faktor edafik, ada faktor morfologi atau topografi, dan ada faktor manusia. Nah, persebaran flora dan fauna di dunia ditandai oleh adanya bioma, ada 7 bioma yang tadi telah dipaparkan. Kemudian persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi oleh 2 garis, yakni garis Wallace dan garis Weber, yang terbagi menjadi 3 zona. Ada zona Asiatis, zona peralihan, dan zona Australis. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum menutup pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu harapkan kalian paham dan kalian dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu harapkan tugasnya dikumpulkan dengan tepat waktu ya, biar kalian punya nilai tambah juga. Nah, Ibu ucapkan terima kasih banyak karena hari ini kalian sudah mau mengikuti kelas bersama Ibu, mengikuti dengan semangat dan sangat antusias. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kelas selanjutnya ya, di pertemuan minggu depan.